Oke, kemudian sistem pengawasan pegawai eh, ini udah kita buatkan berbentuk format belangko-belangko gitu ya. Nah, kenapa kok pegawai itu perlu diawasi? Karena banyak penyimpangan-penyimpangan sistem, penyimpangan apa ya namanya ya, SOP itu di pegawai. Satu, kebersihan bimbel. Ini jelas diawasi karena intinya ditegur. Kalau pegawai kemudian dia datang misalkan yang bersih-bersih kok nggak ditegur, dia tidak akan membersihkan. Misalkan lokal ini atau bak sampah nggak pernah dibersihkan, atau jendela nggak pernah dilap, atau kaca dibiarkan aja terus menerus kayak gitu nggak pernah dilap. Nah itu perlu ditegur sekali-kali. Ini kacanya dilap, kemudian jendelanya dibersihkan. Biasanya yang kelupaan kan gitu, di pojok-pojok buku, kemudian kertas-kertas. Kertas kan OP biasanya takut untuk membersihkan karena kadang satu satu carik kertas itu harganya sangat mahal. Intinya pegawai itu harus ditegur. Kemudian ditegur ya, bukan ditegur. Admin telat hadir, nah ini juga ditegur. Kemudian admin kurang aktif, misalkan ada tamu tapi diem aja, ada tamu kurang sopan, kurang respect, kurang menghormati kayak gitu. Kemudian tentor telat hadir juga ditegur. Siswa telat hadir, nah kalau siswa telat hadir ini dicatat aja dulu, kemudian nanti diserahkan ke kurikulum. Kemudian tentor telat mengajar, ini juga ditegur. Intinya kita itu harus mengawasi sampai ke detil-detilnya. Kalau enggak kita cuma akan dibohongin aja dan terus menerus dibohongin. Misalkan tentor itu mulai jam setengah 3, kemudian dia masuk ke kelas jam 3 kurang seperempat atau setengah 3 lebih 10 menit. Nah itu kalau hal ini nggak segera dibenahi atau dibenarkan, akhirnya akan merambah. Misalkan cuma tentor A gitu ya, dia datang telat, mengajar telat. Nanti akhirnya tentor-tentor yang lain juga akan seperti itu. Intinya keburukan atau adat yang jelek itu jangan, kebiasaan yang jelek itu jangan sampai jadi adat di bimbel itu. Ketika nanti sudah jadi adat, susah untuk membenahinya, itu susah banget. Itu seperti membuat negara Indonesia menjadi maju, muter gitu, susah. Kenapa? Banyak hal yang telah menjadi jelek dan harus memperbaikinya itu kesulitan. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang bagus langsung ditegur. Misalkan ada siswa yang susah dibimbing, ini nanti bisa dibuat untuk bahan rapat dengan tentor. Kemudian tentor kurang aktif membimbing, ini juga bisa diawasi. Tentor masuk cuma diem aja, silakan kerjakan soal, udah diem, mungkin ada masalah dia. Kemudian misalkan tentor menjelaskannya salah, PR yang dikerjakan salah, nah itu perlu perlu pengawasan yang aktif dari manajer, keterangan tambahan kalau ada. Kemudian ini untuk keuangan, ini juga penting. Satu, yang A, apakah semua pembayaran telah diinput ke database? Database itu maksudnya software. Karena ketika sibuk, biasanya kwitansi itu kan ada dua, kwitansi manual dan kwitansi yang berada di komputer. Nah karena biasanya ketika sibuk itu kan yang jadi front office dua orang, jadi yang menerima uang itu bisa dua orang atau satu orang aja. Nah ketika ini sibuk, otomatis kwitansi itu kan pakai yang manual, yang tulis tangan. Nah tugas manajer adalah mengecek apakah semua semua data yang ada di manual sudah diinput ke database, maksudnya ke software. Karena kalau itu tidak diinput ke software,
nanti laporan hariannya jadi salah. Ketika salah, ada uang yang hilang. Kemudian apakah laporan keuangan harian telah dilaporkan? Jadi laporan harian itu nanti diambil dari administrasi. Nah, itu saat menerima laporan keuangan harian itu dicek, benar-benar dicek, jangan diterima aja. Kalau diterima kita nggak tahu apakah itu benar atau salah, apakah ada kekeliruan atau enggak, apakah ada korupsi atau enggak, intinya ada penyelundupan uang atau enggak, karena hal-hal yang riskan itu di sini. Kemudian apakah jumlah uang yang dilaporkan sama dengan jumlah uang dalam laporan harian. Nah ini kadang itu gini ya, yang diterima itu misalkan administrasi menerima uang jumlahnya sekitar 1.200.000. Nah di laporan harian itu cuma ada 1.100.000, artinya beda selisih 100.000. Nah misalkan di laporan harian itu cuma 1.100.000, kemudian dari administrasi melaporkan 1.100.000, maka yang 100.000 itu kan jadi uang milik siapa nggak tahu. Nah itu diambil aja, kita nggak tahu. Nah uang 100.000 itu dari mana? Bisa banyak, misalkan kartu hilang itu kan otomatis bayar lagi, karena misalkan sekali kartu hilang bayar 10.000. Nah uang itu kan nggak masuk di laporan keuangan, bisa langsung dibawa aja, bisa. Maksudnya nggak usah dilaporkan pun kita nggak akan tahu, ya kan. Misalkan pembelian modulnya hilang atau mau beli 30.000 itu. Nah uang ini kan bisa aja nggak dimasukkan ke pemasukan keuangan, nggak bisa aja nggak dilaporkan, nggak ditulis di keuangan. Kalau seperti itu ya hilang, ini uang milik siapa nggak tahu. Nah kalau rugi yang menanggung kan bimbelnya. Kemudian jumlah siswa pembayaran menunggak, ambil dari laporan admin. Jumlah siswa pembayaran menunggak, jadi kalau ada siswa yang pembayarannya menunggak langsung direspon, keterangan tambahan dan lain-lain. Nah ini pengawasan, sistem pengawasannya. Oke, untuk pengawasan pegawai kelihatannya seperti itu. Kita masuk ke pelaporan di video berikut.